Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala mustafa fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlik wa min dha'fina ila quwwatik wa min dhullina wa inkisarina ila izzatika wa qahrik. Wa na'udzu bika an naqula zura aw nabsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mami-mami yang kami hormati, alhamdulillah pang subuha tubau selanjut kembali pengajian kitab Ihya Ulumuddin, dan kita masih dalam pembahasan kitabun nikah. Kita sampai kepada perkataan musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi jami' masyayikhina fid dharaini amin. Fanzur ilal hikmah, maka perhatikanlah kepada hikmah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma ilal rahmah, kemudian kepada rahmat. Thumma ilal ta'bi'ah al-ilahiyah, kemudian kepada skenario Tuhan. Kaifa ubdi'at tahta syahwatin wahidatin hayatan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat skenario dari bawah satu syahwat itu dilahirkan dua kehidupan. Dua kehidupan yang dimaksud adalah hayatun zahirah, hayat secara zahir, wa hayatun batinah, dan kehidupan secara batin. Fal hayatu zahirah hayatul mar'i bi baqa'i naslihi fa innahu naw'un min dawamil wujud. Kehidupan yang zahir yang dimaksudkan, yang tercipta dari satu syahwat itu adalah yaitu keberlangsungan dan terus menerusnya dan terlestarikannya manusia, wujud manusia. Wal hayatul batinah, nah sedangkan kehidupan yang bersifat batin yang dimaksudkan adalah hiyal hayatul ukhrawiyah, yaitu kehidupan ukhrawiyah, sebagaimana sudah lewat pada pertemuan sebelumnya, bahwa tujuan daripada menikah ini bukan hanya syahwat secara zahir, tapi ada yang Allah SWT titipkan di balik itu, ada hikmahnya, yaitu bagaimana ketika kita merasakan kelezatan-kelezatan di dunia, baik daripada apa yang kita makan, nyaman pepatu kakan, nyaman pepatu inam ki, kelezatan yang kita rasakan daripada menikah, ya. Nah, itu adalah untuk hendaknya kita tanamkan dalam diri kita bahwa kalau nikmat dunia saja sudah begini lezatnya, bagaimana dengan kenikmatan yang akan kita rasakan kelak di hari akhirat. Nah, inilah dengan tutanamang perasaan tubayangan beluk indah akhirat, amin tubayangan tubandingan ke kehidupan dunia, inilah akan tercipta kehidupan ukhrawiyah atau kehidupan akhirat, sehingga pihak kita lebih termotivasi untuk beramal soleh, untuk beribadah. Fa inna hadhihi al-lazzah an-naqisah bi sur'atil insiram tuharriku ar-raghbah fil ladzatil kamilah bi ladzatil dawam. Karena sesungguhnya kelezatan yang kita rasakan di dunia itu bersifatnya naqisah, bersifat kurang dan fana, akan segera lenyap. Maka ketika kita menyadari hal itu akan menggerakkan semangat kita untuk meraih kelezatan yang bersifat kamilah, yang bersifat sempurna, bila dzatid dawam, dan sifatnya selama-lamanya abadi. Fayustahathu 'alal ibadatil muwassilah ilaiha, maka seseorang akan terdorong, akan terpacu semangatnya untuk beribadah
untuk meraih kelezatan yang sempurna dan kekal abadi seperti itu. Fayastafidul 'abdu bi syiddatir raghbati fiha tayassural muwazabah ala ma yuwassiluhu ila na'imil jinan. Maka dengan demikian seorang hamba akan mengambil manfaat dengan semangatnya yang menggebu-gebu untuk meraih nikmat yang kekal tersebut, akan semakin ringan baginya, akan semakin mudah baginya untuk muwazabah. Muwazabah artinya istiqomah terhadap amal-amal yang bisa mengantarkan kepada kenikmatan-kenikmatan surgawi. Wa ma min dzarratin min dzarrati badanil insan zahiran wa batinan bal min dzarrati malakutis samawati wal aradin illa wa tahtaha min lataifil hikam wa ajaibiha ma tuharul uqul fiha. Nah, baru satu contoh ya, bahwa nindek tu gita pensyariatan merariho hanya pada satu kelezatan si bersifat kasat mata saja, yang bersifat zahir saja. Karena mintu renungi lo maksud atau hikmah di balik hal tersebut. Nah, begitupun endah pang pensyariatan selapun tidak ada satu cuil pun sebesar biji zarrah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di badan manusia, baik secara zahir ataupun yang secara batin, atau bahkan tidak ada satupun satu biji zarrah daripada sel-sel atau apapun yang ada yang menjadi penyusun daripada malakutis samawati wal ard, kerajaan langit dan kerajaan bumi ini, melainkan di bawah sel-sel tersebut, di bawah setiap partikel-partikel tersebut yang besarnya biji zarrah itu, melainkan di bawahnya tertitip atau tersembunyikan ya hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat, yang merupakan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah arti daripada Allahu Latif. Allahu Latifun bi'ibadih. Allah Subhanahu wa taala maha lembut karena kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada kita itu tertitip, tersembunyi di bawah hal-hal kecil seperti itu. Dan terdapat keajaiban-keajaiban yang tuharul uqul, yang dapat membuat kita itu berdecak kagum kalau kita renungi. Hanya saja kebanyakan daripada kita itu tidak mau merenungi, tidak mau menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir lebih jauh. Walakin innama yankashifu lil qulubit tahirah biqadri safaiha wa biqadri ragbatiha an zuhratid dunya wa gururiha wa igwaiha. Dan hikmah-hikmah tersebut dari maha lembutan Allah Subhanahu wa taala, kemaha lembutan Allah Subhanahu wa taala tersebut itu hanya bisa dirasakan, bisa ditangkap hanya oleh para pemilik hati yang suci. Ya. Tergantung semakin jernih hati kita, semakin hati kita ini rogibaan. Nah, rogibaan ini artinya adalah benci daripada zuhratid dunia, bunga-bunga dunia, wa gururiha wa igwaiha, dan tipu daya yang dihasilkan dunia. Semakin kita menyadari bahwa dunia ini adalah tipu daya, maka semakin jernih hati kita untuk bisa melihat, menyadari hikmah-hikmah dan keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wan nikahu bisababi daf'i ghailatis syahwah muhimmun fid din likulli man la yu'ta an ajzin wa unnah wa hum ghalibul khalq. Memang nikah tidak apa-apa apabila kita jadikan sebabnya itu adalah untuk sebagai penyaluran nafsu syahwat. Karena memang dari segi cara kita beragama, nafsu syahwat kita ini perlu untuk kita salurkan pada hal-hal yang diperbolehkan. Nah, itu berlaku bagi orang yang man la yu'ta'an ajzin wa unnah, yang tidak diberikan penyakit impotensi ataupun kelemahan. Dan pada dasarnya sebagian besar makhluk
sebagian besar manusia itu diciptakan secara normal ya. Fa inna syahwata in ghalabat wa lam tuqawimha quwwatut taqwa jarrat ila iqtihamil fawahish. Karena syahwat apabila tidak disalurkan kepada kebenaran dengan caranya yang benar dan tidak dihadapi dengan kekuatan takwa, itu akan bisa menyeret kita kepada lembah-lembah kejahatan. Wa ilaihi asyara biqaulihi alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala, dan dengan kepada hal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sabdanya yang pernah lewat kemarin, yaitu idza ja'akum man tardawna dinahu, apabila datang kepada kalian wahai orang tua, anak yang misalnya melamar anak gadis kalian dengan baik-baik, maka fazawwiju, segera nikahkan ya. Illa taf'alu, apabila kalian tidak lakukan, takun fitnatul fil ardi wa fasadun kabir, maka itu akan menciptakan fitnah yang besar di bumi dan kerusakan. Wa in kana muljaman bilijami taqwa fa ghayatuhu an yakuffal jawarih an ijabati syahwah fayaguddal basar wa yahfazul faraj. Walaupun kira-kira ada seseorang yang anak muda yang kira-kira bisa membentengi dirinya dengan benteng ketakwaan, maka tujuan utama daripada menikah juga tetap berlaku ya, yaitu an yakufal jawarih an ijabati syahwah, yaitu untuk menjaga kalau anggota badannya itu nanti digiring oleh syahwatnya. Fayaguddal basar, dengan menikah dia bisa menundukkan pandangan, wa yahfazal faraj, dan memelihara kemaluannya. Fa amma hifdzul qalbi 'anil waswasi wal fikri fala yadkhulu tahta ikhtiyarihi. Adapun menjaga hati daripada hal-hal yang bersifat waswas dan berpikir yang aneh-aneh, maka itu di luar batas kemampuan manusia. Kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Bal la tazalu nafsu tujadhibuhu wa tuhaddithuhu bi umuril wiqa'. Walaupun seseorang anak muda misalnya dikenal bertakwa, tapi yang namanya dia itu manusia normal, dan ini Imam Al-Ghazali bagaikan dokter ya, bagaikan dokter psikologi, bagaikan dokter yang mengetahui jiwa, tetap saja nafsunya itu akan merayu-rayu dia dan akan membisikkan dia terkait perkara hal-hal berhubungan intim di umur wiqa', itu artinya wala yafturu anhu syaitanul muwaswis ilaihi fi aktsaril awqat. Dan justru anak muda yang seperti itulah yang terus-menerus syaitan itu akan membisikkan was-was kepada dia, terus-menerus di banyak waktu itu akan dilakukan. Wa qad ya'ridu lahu dzalika fi asna'is shalah. Kadang-kadang setan itu akan menggunakan sampai-sampai waktu sholatnya itulah saat-saat itu dibisikkan. Hatta yajri ala khatirihi min umuril wiqa' ma law sarraha bihi baina yaday akhassil khalqi lastahya minhu. Sampai-sampai anak muda yang walaupun terkenal dengan bertakwa tersebut, kalau seandainya dia itu menceritakan apa yang dirasakan dalam dirinya, yang terlintas dalam dirinya, hatta diceritakan kepada makhluk yang paling bejat pun, maka dia akan malu untuk menceritakan ya. Wallahu muttali'un ala qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa melihat hatinya. Wal qalbu fi haqqillah kal lisani fi haqqil khalqi. Dan hati dalam hak Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hati manusia itu bagaikan lidah di hadapan makhluk ya. Walaupun kita tidak ceritakan, tidak ada tempatnya curhat, tidak ada tempatnya mengungkapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Wa ra'sul amri lil muridi fi suluki tariqil akhirah qalbuhu. Sedangkan yang menjadi pemimpin bagi seorang murid, artinya orang yang ingin menjalani perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, itulah arti murid ya. Jadi ketika kita menemukan istilah al-murid,
Tidak hanya murid di sekolah, tapi maksudnya adalah murid, yaitu orang yang ingin melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang murid yang menjadi modal utama bagi dia dalam melakukan perjalanan menuju akhirat adalah hatinya. Nah, sedangkan kalau hatinya masih berpikir yang macam-macam karena dia belum menikah, maka belumlah sempurna perjalanannya. Wal muwazabatu 'ala shaum la taqta'u maddatal waswasati fi haqqi aktsaril khalq. Nah, luar biasa ini Imam Al-Ghazali tahu ya. Walaupun anak muda tersebut yang masih bujang, walaupun tetap terus-menerus berpuasa, itu tidak akan bisa benar-benar memotong was-was yang biasa dirasakan pada kebanyakan makhluk. Illa an yandhafa ilaihi dha'fun fil badani wa fasadun fil mazaj. Justru kalau misalnya tidak ada was-wasnya itu, justru sudah tidak normal, sudah ada kelemahan di dalam badannya dan sudah rusak seleranya. Walidzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la yatimmu naskun nasiki illa bin nikah. Tidaklah sempurna nusuknya seseorang nasik yang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia menikah terlebih dahulu. Wa hadhihi mihnatun 'ammah qallaman yatakhallasu minha. Dan ini adalah ujian yang berlaku secara umum, yang sedikit sekali orang yang bisa lolos dari ujian ini. Qala Qatadah fi ma'na qaulihi ta'ala wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wal ghulmah. Yang dimaksudkan dalam doa kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami jika kami lupa atau kami lakukan kesalahan ketika kami secara tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada kami azab atau cobaan berat sebagaimana Engkau timpakan kepada umat-umat sebelum kami. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah Engkau bebankan kepada kami ujian yang di luar batas kemampuan kami. Nah, maksud daripada la tuhammilna ma la taqata lana bih, apa ujian di luar batas kemampuan kami? Menurut Qatadah adalah seorang mufassir terbaik, murid daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maksudnya ujian yang tidak bisa kami di luar batas kemampuan kami adalah al-ghulmah, syahwat seperti itu tadi, was-was ya. Wa an Ikrimah wa Mujahid annahuma qala fi ma'na qaulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, sedangkan Imam Ikrimah, Imam Mujahid ini juga termasuk mufassir murid-murid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dua mufassir ini menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kelemahan. Maksudnya lemah di sini adalah la yasbir 'anin nisa, tidak sabar terhadap perempuan. Wa qala Fayyad bin Najih, idza qama dzakarur rajul dhahaba thulutsa aqlihi. Apabila berdiri kemaluan seseorang laki-laki, maka hilanglah 2/3 daripada akalnya. 2/3 berarti karing 1/3 silo, ya, 2/3 sih hilang. Dia legaan setengah daripada 2/3, legaan 2/3. Jadi 2/3 hilang apabila berdiri kemaluan seseorang laki. Wa ba'duhum yaqul dhahaba thulutsu dinihi, maka hilanglah 1/3 agamanya. Wa fi nawadiri tafsir an Ibnu Abbasin wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dalam nawadir tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksudnya tafsir daripada Abdullah bin Abbas kadang-kadang berbeda daripada jumhur. Beliau menafsirkan wa min syarri ghasikin idza waqab. Arti daripada wa min syarri ghasikin idza waqab adalah kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada qiyamuz zakar, yaitu berdirinya kemaluan. Wa hadhihi baliyatun ghalibah. Ini adalah ujian yang sangat-sangat
berat, susah untuk dilawan. Idza hajat la yuqawimuha aqlun waladin. Apabila birahi manusia itu membara, itu tidak bisa dilawan hatta oleh akal sehat, hatta juga oleh agama. Wa hiya ma'a annaha salihatun li an takuna ba'itsatan 'alal hayataini kama sabaq. Wa hiya aqwa alati syaitan 'ala bani Adam. Nah, di lain sisi bahwa syahwat ini itu adalah sesuatu hal baik yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia sebagai pembangkit daripada dua kehidupan, yaitu dua kehidupan, yang pertama zahir dan kehidupan yang batin. Nah, itu berarti baik, dari ini adalah sisi positif daripada syahwat. Tetapi di satu sisi ada sisi negatif yang sangat besar, yaitu dijadikan sebagai alat yang paling kuat oleh syaitan kepada anak-anak Adam. Wa ilaihi asyara alaihi salatu wassalam biqaulihi ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidawil albabi min kunna. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada para perempuan, tidaklah aku melihat daripada sesuatu yang lebih bisa mengurangi akal dan mengurangi agama yang lebih kuat daripada kalian, wahai para wanita. Wa innama dzalika lihayajani syahwah. Nah, maksudnya itu adalah apabila syahwat seseorang laki-laki sudah membara kepada wanita, maka itu bisa membuat orang yang tadinya pintar itu menjadi bodoh. Orang yang tadinya bertakwa itu hilang agamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, dan Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa syarri mani. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu daripada jeleknya pendengaranku, jeleknya penglihatanku, jeleknya perasaan yang dirasakan oleh hatiku, dan maniku yang jelek, artinya yang keluar pada bukan tempatnya. Wa qala as'aluka an tutahhira qalbi wa tahfadha faraji. Dan Rasulullah SAW juga berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau sucikan hatiku, tidak berpikir was-was yang macam-macam, dan engkau menjaga kemaluanku. Fama yasta'idzu minhu sallallahu alaihi wasallam kaifa yajuzu tasahul fihi li ghairihi. Perhatikan, jika Rasulullah SAW saja sebagai makhluk yang paling bertakwa memohon perlindungan daripada hal-hal tersebut, yaitu mani yang jelek, kemudian memohon untuk dijaga hatinya agar tidak terlintas was-was ataupun bisikan-bisikan hati terkait hal-hal tersebut, dan dijaga kemaluannya. Masa kita selain beliau yang justru yang pastinya lebih rendah ketakwaannya daripada beliau, itu akan meremehkan hal-hal tersebut, ya. Wa kana ba'dus salihin yakthurun nikah. Wa kana ba'dus salihin yukthirun nikah. Hatta ada seseorang soleh yang terkenal soleh, di sini tidak disebutkan namanya, tapi banyak menikah. Terkenal soleh tapi banyak menikah. Hatta kana la yakadu yakhlu min ithnataini wa thalath. Sehingga hampir tidak pernah, setiap sekali menikah itu tidak pernah beliau itu kurang daripada 2 ataupun daripada 3 istrinya. Fa ankaru alaihi ba'du sufiyah, sampai ada seseorang sufi temannya yang menegur beliau. Mereka sia si soleh konang lega si marari. Faqala, maka berkatalah orang soleh ini, hal ya'rifu ahadun minkum annahu jalasa baina yadayillahi ta'ala jalsatan aw waqafa baina yadayhi mawqifan fi muamalah fa khatara ala qalbihi khatiru syahwah. Coba hama jujur-jujur, coba dadangan saleha. Masa nongkah hama rasa ketika hama montok bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kalian berdoa, masa nongka hama rasa terlintas dalam hati hama syahwat.
Faqalu, maka dijawab oleh kaum sufi yang tadinya menegur orang soleh yang banyak menikah ini, yusibuna min dzalika katsir. Katanya, iya, kalau kita jujur-jujur memang iya, banyak kita rasakan. Faqal, maka berkatalah orang soleh tersebut yang tadinya ditegur, law raditu fi umri kullihi bimithli halikum fi waqtin wahid lama tazawwajtu. Nah, karena itulah aku tidak ridho terjadi satu kali pun dalam usiaku ketika aku duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan terlintas perkara-perkara yang lain. Nah, kalau bukan karena hal ini, agar dengan saya menikah maka akan berkurang perasaan-perasaan seperti itu. Kalau bukan karena hal tersebut, lama tazawwajtu, aku tidak akan menikah, tidak akan sering-sering menikah. Lakinni ma khatara ala qalbi khatir yusghiluni an hali, akan tetapi aku tidaklah terlintas di dalam hatiku suatu lintasan pikiran yang bisa menyibukkan aku dengan keadaanku daripada kekhusyuan, illa nafadtuhu, yaitu melainkan apa yang menjadi keinginanku, apa sih ku rasa tayamho, emak langsung ku gawe, ya. Li astari haminhu, emak ku tenang-tenang, emande balik ku pikiran. Wa arji' ila syughli, emang langsung ku kembali kepada kekhusyuan. Wa munzu arba'ina sanah ma khatara ala qalbi maksiyah. Dan karena banyaknya saya menikah, aku nang nindek si contohang si bapak-bapak. Karena lega aku menikah, lega aku merari, sejak 40 tahun tidak pernah terlintas di dalam hatiku satu maksiat pun. Nah, ya. Wa ankara ba'dun nas hala sufiyah faqala lahu ba'du dzawid din mal ladzi tunkiru minhum qala ya'kuluna katsiran. Ada juga sebagian orang mengingkari keadaan para sufi. Maksud lo sekelompok dengan beka luk, kan sufi beka haluk. Maka berkatalah sebagian orang, mal ladzi tunkiru minhum, apa angkan si hama dia hama kerwa man para sufi ho, qala ya'kuluna katsiran. Jarin sindi kami kurang, sindi si kurang kami terima keman keadaan sufi ho, lega mangan. Qala wa anta aidan law ju'ta kama yaju'un la akalta kama ya'kulun. Sia endah perso endah amin hama rasa panastian, maraluk pernya rasa panastian, maka nah hama mangan maraluk mangan pernya endah. Karena kadang-kadang para sufiha mangan 2 kali sampai 2 jelo dia mangan. Jadi sekali mangan lega gati mangan, sehingga nih kita lain dengan beka melak padahal sufi. Padahal 2 jelo no ka mangan atau 3 jelo ka puasa. Sekali-kali mangan wajar amin lega mangan. Nah, hoya dijawab paling dengan si soleh perso endah amin kak hama rasa beluk panastian sufi, maka sekali-kali hama mangan endah ho naluk hama mangan. Qala yankihuna katsira, au kah amin masalah mangan, oke, kami terima. Onang sindi kami kerwa kaman para sufiha endah yankihuna katsiran, lega merari. Qala wa anta aidan law hafizta 'ainaika wa farajaka kama yahfazun lanakahta kama yankahun. Sia endah amin si jaga 2 mata si jaga kemaluan maraluk ni jaga ling para sufi, niscaya nasi marari maraluk merari para sufi. Karena mereka itu benar-benar ya, sedangkan misal ya bahasa kasar nih, rane kah misal ampuna walaupun kak berdua bine orang masih dibebasang mata nih dibebasang kemaluan nih dalam hal-hal lain. Nah, sedangkan amin sufi noka nih bebasang mata nih selain pada hal-hal yang halal, sehingga amin kira-kira maraluk si cerita dunuan setiap lo kali keinginan selama masih kesempatan namarari, ya. Nah, jadi haluk niobe permakluman atau niobe penjelasan sehingga tu ngerti misal amin lo sufi lega merari, nah maka tu paham tu maklum, ya. Wa kana al-Junaidu yaqul ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Dan coba perhatikan
Ra'isu as-sufiyin, ya. Ra'isu al-qaum istilahnya ini, julukan beliau Imam Junaid, ya. Nah, orang-orang sering mengatakan bahwa kita termasuk hitah kita dalam Nahdlatul Wathon misalnya dikatakan oleh Al-Maghfurullah bahwa kita berfikih dengan mazhab Imam Syafi'i, berakidah dengan mazhab Imam Asy'ari, dengan mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan kita bertasawuf dengan tasawuf Imam Junaid. Karena Imam Junaid terkenal sebagai pemimpinnya para mutasawwif, dan beliau sebagai pemimpinnya orang-orang sufi itu mengatakan ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Aku membutuhkan kepada jima' sebagaimana aku membutuhkan kepada makanan pokok. Apalagi kita sih justru jauh lebih rendah, ya, ketakwaan tuh atau kesucian tuh daripada seorang Imam Junaid qaddasallahu sirrah. Fazaujatu 'ala tahqiqi qutun wa sababun li taharatil qalb. Maka keberadaan istri itu sebenarnya adalah makanan pokok, bagaikan keberadaan makanan pokok dan penyebab daripada kesucian hati. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaman waqa'a basaruhu 'ala imra'atin fataqat ilaiha nafsuhu an yujami' ahlahu. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap suami, bapak-bapak yang jatuh pandangannya kepada perempuan lain yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, lalu muncul nafsunya, agar segera molek laku balin, terus yujami ahlahu, kemudian menggauli istrinya. Li'anna dzalika yadfa'ul waswas 'anin nafsi. Karena amin becat molek, setiap kita sebayi kemudian tergoda, becat molek kemudian digawe binen, dzalika yadfa'ul waswas 'anin nafsi. Itu bisa menghindari waswas yang melintas dalam jiwanya. Warawa Jabirun, dan Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah terjadi pada diri beliau melihat seorang perempuan. Fadakhala ala Zainab faqada hajatahu wa kharaja. Ketika melihat perempuan tersebut, beliau segera pulang. Saat itu gantiannya Sayyidah Zainab, istri beliau Sayyidah Zainab binti Jahash. Faqada hajatahu wa kharaja. Digauli istrinya, baru beliau keluar lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikanlah kepada para sahabatnya dan juga pesan kepada kita semua, innal mar'ata idza aqbalat bi surati syaitan. Sesungguhnya perempuan apabila datang kepada kita orang-orang laki, itu datang bagaikan bentuk syaitan, ya. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu. Oleh karena itu, apabila, ya maksudnya setan ini datang kepada kita dengan bentuk perempuan. Sebenarnya setan situ kita ho. Nah, oleh karena itu apabila tuh kita sebayi fa'ajabathu, kemudian kita tertarik, falyati ahlahu, becat-becat molek laku binen. Fa inna ma'aha mithlal ladzi ma'aha. Karena apa sih lo pang sebayi sindia bine tuh ho, lo enda pang sebayi si jari bine. Wa qala alaihi salatu wassalam la tadkhulu 'alal mughibat. Dan Rasulullah SAW bersabda, pesan laku kita, nende hama tama laku bale sebayi si kayakan onya ranen pang bale, ya. Nah, pesan bagus-bagus laku kita, nende hama tama laku al mughibat, bale sebayi si kayakan onya ranen ni bale, ai allati ghaba zawjuha anha. Fa inna syaitan yajri min ahadikum majrad dam. Karena syaitan itu mengalir dalam diri kalian itu seperti mengalirnya darah. Ya, walaupun ini tuh beling aku ku tuan guru, aku ku alim, aku ku soleh, aku ku bertakwa. Nah, sekadar-kadar ku tama semendak atau aku numpang apa ke. Nah, jarin kam Rasulullah SAW bamanik nendek hama-tama laku balik sebaik si kenyakan nonya ranen di balik. Karena apapun alasan, apapun, walaupun hama beralasan perso hama bertakwa bau hama jaga diri, konang sisingin syaitan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Qulna wa minka ya Rasulullah,
dan juga terjadi pada dirimu wahai Rasulullah. Qala, sabda Rasulullah, wa minni, dan itu juga terjadi pada diriku. Itu bagaimana syaitan itu mengalir. Walakinnallaha a'anani alaihi fa aslim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga diriku, maka aku selamat daripada godaan syaitan. Qala Sufyan bin Uyainah fa aslimu, yakni fa aslimu ana minhu, hadza ma'nahu fa inna syaitana la yuslim. Maksud daripada sabda Rasulullah SAW bahwasanya aku selamat, tetapi syaitan itu tidaklah menyelamatkan. Artinya terus-menerus mencoba. Walidzalika yuhka 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa kana min zuhadis sahabah wa ulamaihim. Karena itulah diceritakan pada seorang sahabat yang terkenal sebagai sahabat yang paling zuhud, sahabat yang paling alim. Misal lo salah sahabat si terkenal bodoh pun ya, pang zaman ho dia ton apa-apa dia dipandang konang amin kelas pang zaman kita nah jadi ulama beli sekelas sahabat ha. Nah konang diri apalagi pang di kalangan ulama bekam terkenal sebagai ulama, apalagi nat tunggita ling kita berarti luar biasa keilmuan. Diri Sayyidina Abdullah bin Umar si terkenal sebagai paling zuhud dan sebagai orang paling alim di kalangan sahabat, annahu kana yuftiru minas shaum 'alal jima' qabla al-akal. Nah, diri amin berpuasa, si jari bukayan puasa ini adalah menjima istrinya. Sebelum mangan, sebelum nginam langsung dijima dengan Allahu Akbar langsung dijima binen. Wa rubbama jama'a qabla an yusalli al-maghriba. Dan seringkali beliau itu menjima istrinya sebelum melaksanakan sholat maghrib. Jarin kanggo tuh berkaluk, dan si melakukan itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat yang paling zuhud, sahabat yang paling alim. Tsumma yaktasil wa yusalli, barulah setelah jima barulah beliau mandi wajib dan barulah sholat maghrib. Wa dzalika litafrigil qalbi li ibadatillahi azza wa jalla. Kosong hati nih dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, wa ikhraji iddatis syaitan wa ikhraji uddatus syaitan minhu, dan mengeluarkan bagian-bagian atau celah-celah syaitan untuk bisa menggoda. Waruya annahu jama'a thalathan min jawarihi fi syahr Ramadan qabla al-isya'il akhirah. Dan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar memiliki budak-budak perempuan. Cara ngasih nikah goang sistem perbudakan, dan apabila tuh berdua budak perempuan ya, boleh diperlakukan seperti istri. Nah beliau menjima 3 budak perempuannya di bulan Ramadan sebelum masuk waktu Isya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Walamma kanatish syahwah aglab ala mizajil Arab, kana istiktsarus shalihin minhum lin nikahi asyad. Nah, tetapi bisa saja ini berlaku sebaik-baik umat, yaitu yang paling banyak istrinya adalah kalau kita orang-orang Indonesia dengan nafsu atau syahwat yang normal mungkin tidak bisa kita terapkan ya di kondisi kita. Tetapi ini berlaku pada orang-orang Arab ya, di mana orang-orang Arab itu memang dalam diri mereka itu dominan syahwatnya. Karena itulah kana istiktsarus shalihin minhum lin nikahi asyad. Karena itulah orang-orang soleh di sana jangan heran kalau ulama-ulama di Arab itu banyak istrinya. Wali ajli faragil qalbi ubiha nikahul amati 'inda khaufil 'anati ma'a anna fihi irqaqan lil walad. Ya. Nah, pada dasarnya amin tujari dengan merdeka dia tujari panjak sebenar dek nikah goang kita merari barangki budak perempuan. Jadi harus tuh merari lo singin konsep kufu ya, mencari pasangan yang selevel, yang sekelas. Alangkah baik misal amin standar ekonomi pertengahan buyalah sebaik dah si standar ekonomi pertengahan. Karena lawan namanya buya anak-anak datu roa-roa nih remehang ling keluarga. Nah, begitupun juga kalau dari segi misal dari segi kufu, dari segi agama. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i konsep kufu
atau kesetaraan antara pasangan itu diperhatikan. Nah, termasuk sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i dia nikah goang, misal dengan status hur atau merdeka merari barangki budak perempuan. Nah, konang amin dalam kondisi nonya sebayi si merdeka sinan roa nan ajak merari, maka dalam kondisi ini boleh untuk menikahi budak perempuan inda khaufil anat, ketika takut untuk berbuat maksiat, ya, karena tidak kunjung menikah. Ma'an nafihi irqaqan lil walad, karena beka ampun dilarang tumrari barangki sebayi si jari budak, karena fihi irqaqan lil walad. Arti daripada irqaqan lil walad adalah anak tulaun barangki budak ho najari budak kembali, karena merupakan keturunan budak. Wa huwa nau'u ihlak, dan ini merupakan semacam daripada pembinasaan. Berarti amin tu pikir-pikir ke depan, kan dengan mikir belok amin tu merari barang kidanham belok emang bagus ke anak tu laun. Nah, karena amin kam jelas-jelas merari barang ki budak najari budak anak, berarti ini adalah yang menjadi pertimbangan dalam mazhab kita, tidak boleh orang merdeka itu menikah dengan budak. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu ini. Wa huwa muharramun ala kulli man qadira ala hurrah, dan menikahi budak itu adalah sebenarnya pada dasarnya adalah haram menurut mazhab kita apabila dia itu bisa menikah dengan perempuan yang merdeka. Walakinna irqaqar walad ahwan min ihlakid din. Tetapi menghasilkan anak yang menjadi budak itu lebih ringan mafsadatnya atau kerusakannya daripada tidak menikah dan bisa menghancurkan agama. Walaysa fihi illa tangisul hayati 'alal waladi muddatan wa fi iktihamil fahishati tafwitul hayatil ukhrawiyah allati tustahqarul a'mar at-tawilah bil idafati ila yaumin min ayyamiha. Kalau kita menikah dengan budak, itu hanyalah akan membuat anak kita ini menjadi budak hanya sementara saja. Mungkin nanti ada yang memerdekakan, ada yang beli, maka dia akan menjadi merdeka. Kalaupun dia tetap menjadi budak sampai dia itu mati, itu hitungannya sementara dibandingkan dengan kalau dia itu melakukan fahisyah, maksiat yang itu bisa merusak atau bisa menyebabkan kerusakan kehidupan akhiratnya, itu yang sifatnya adalah al-a'mar at-tawilah, yang jauh atau lama sekali, yang kekal, bil idhafati ila yaumin min ayyamiha, apabila dibandingkan dengan perbudakan anaknya yang hanya sebentar itu saja. Waruya annahu insarafan nas dzata yaumin min majlis Ibnu Abbas. Diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengadakan pengajian seperti ini, ya. Mengadakan majelis taklim seperti ini, kemudian setelah selesai pengajian orang-orang bubar. Wa baqiya syabun lam yabrah. Ketika dengan kambek bubar, masih monok tersisa seorang pemuda yang belum menikah. Faqala lahu Ibnu Abbas, hal laka min hajah. Nikatuan ling Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai guru, beka ampun diman mulalu lo ke keperluan. Qala na'am. Gih lo keperluan tiang. Aradtu an as'ala mas'alatan fastahyaitu minan nas wa anal an ahabuka wa ajalluka. Jadi aku hadapi suatu masalah, orang ku malu untuk ungkapang masalah ku laku dengan orang yo endah naku sampeang laku sia si dengan alim, si ulama, tentu lebih berkarisma, lebih berwibawa, lebih kutakuti kembali untuk nak sampeang masalah ku ketimbang naku sampeang laku dengan. Orang dihibur ling Sayyidina Abdullah bin Abbas, innal alima bimanzilatil walid. Fama afdaita bihi ila abik fa'afdi ilayya bihi. Jadi seseorang alim itu bagaikan seorang ayah. Jadi jamaah nih, apapun si nan sampai yang laku bapak nan curhatang laku taulokan, kiamin kira-kira nonya taulokan, afdi ilayya bihi, sampai yang curhatang laku dengan alim. Nah, jadi orang dengan alim indah hai sih, jadi dengan alim pang kita harus tahun singin kode etik, ya, pada marah dokter. Nah, dokter misal amin lo dengan datang ubah penyakit lako dokter,
kemudian meriksa secara kode etik dek kanggo dokter ho nan sampeang laku dengan lin. Walaupun misal keri dokter sebayi mulai laku balen rane nih. Dikatakan ling rane nih. Kan ita lu tahu meriksa apa sakit. Nah, sebenarnya min jaga kode etik dokternya dek kanggo baya. Dek kanggo baya walaupun ranen, walaupun bapan bakatuan terkait penyakit sinra sayang ling pasien nih. Nah, jadi hak kode etik sih harus dijaga. Pang dokter. Nah, begitu pun juga pang orang alim. Pang orang alim beluk emak nyaman rasa dengan curhatan apapun masalah laku dengan alim, merluk curhatan laku Rasulullah sehingga Rasulullah SAW apapun disampaikan ling sahabat permasalahan disampaikan laku Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah orang berwibawa, abi itu pikir-pikir tuh malu sampaikan permasalahan-permasalahan laku Rasulullah. Nah, begitu pun juga yang diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nih baya tau bajang ho sisingin dengan alim, kidiri adalah alim, adalah bagaikan bapak, bagaikan wayah, bagaikan tauloka. Apa sih namu sampeyang laku tauloka, bau sampeyang laku aku. Jadi si merasa pihak dengan jamaah misal atau marak dengan bajang hak nyaman sampeyang laku dengan alim karena dijamin bahwa amin dengan alim ho amin kam dicurhatan laku tauho dia akan bayak laku dengan. Misal mara-mara nar tiba-tiba atau wajah kak bercerita laku aku nera berkah-berkah kan malu dengan aminan sampai yang pengajian atau nan bayak dengan lin. Nah, jadi ya kode etik sih harus dijaga link dokter, ki kode etik dijaga link ustadz atau dengan alim. Faqala setelah dipersilahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas apapun yang cerita bela aku. Anggap aku menjadi bapak. Maka dicurhatang laku Sayyidina Abdullah bin Abbas, inni syabun la zaujatali. Aku adalah anak muda yang belum memiliki istri. Wa rubbama khasyitul anat ala nafsi. Dan terkadang aku takut aku akan jatuh kepada kemaksiatan. Farubbama istamnaitu biyadi. Bahkan aku kadang-kadang melakukan masturbasi istilahnya ya. Fahal fi dzalika maksiyah? Apakah apabila aku melakukan kalau misalnya aku takut zina sehingga aku melakukan masturbasi, apakah itu termasuk maksiat? Fa'arada anhu Ibnu Abbas. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas kaget ya. Qala uf katanya. Artinya Allah ya Rabbi astaghfirullah berqala. Nikahul amah khairun minhu wa huwa khairun minaz zina. Lamun kira-kira ndek nambau marari sampai-sampai namu gawe kopa berkah. Coba buya besang lu panjak-panjak sebayi walaupun panjak kanggomu nikahang ya. Ema muslamat keman dosa zina dan dosa masturbasi. Wa hadza tanbih dan ini adalah peringatan keras ala annal adzabal muktalim muraddadun baina salasati syurur. Bahwasanya seseorang muda yang masih bujang itu selalu 3 dilema ini di hadapan dia. Adnaha nikahul amah wa fi irqaqul walad. Pertama dia dilema untuk menikah dengan budak perempuan dan mafsadatnya adalah anaknya itu akan menjadi budak juga. Wa asyaddu minhu al-istimna' bil yad. Memang itu adalah suatu mafsadat. Tetapi yang lebih besar mafsadatnya adalah masturbasi dengan tangan. Wa abhashuhu az-zina. Ya, memang itu adalah mafsadat juga tingkatan kedua, tapi ada mafsadat yang lebih tinggi yaitu berzina secara langsung. Walam yutlik Ibnu Abbas al-ibahata fi syai'in minhu li'annahuma mahdhuran yufza'u ilaihi ma hadaran minal wuqu' fi mahdhurin asyadda minhu. Onang amin tu perhatian pangkisaha nonya Sayyidina Abdullah bin Abbas memperbolehkan satu pun daripada 3 hal ini. Hanya saja beliau memilih mafsadat perbuatan yang mafsadatnya itu paling ringan. Kama yufza'u ila tanawulil maitah hadran min halakin nafsi. Sebagaimana diperbolehkannya kita untuk memakan bangkai. Padahal memakan bangkai itu adalah hal yang haram. Tapi diperbolehkan hanya pada kondisi ketika kita takut kehancuran atau kebinasaan jiwa kita. Nah, jadi itu bacaha adalah pelajaran bagi kita sang sia si bedoen anak si sebayi ya, atau anak si selaki si kam waktu marari masih sebecat ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat man kita selaku tuh jika waktu kam agak siang
Terima kasih atas perhatian dan juga apabila ada kesalahan, mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan hasanan ma'suma la tada' fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih ijma' bainana wa baina Makkah wal Madinati sari'a ijma' bainana wa baina Makkah wal Madinati sari'a ijma' bainana wa baina Makkah wal Madinati sari'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad